dan Ibu Haji Kamasita, alhamdulillah. Yang kami hormati Majelis Taklim Pasar Hukum dan Bapak Ibu orang tua santriwati TP Anas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awe loyo aku rasa deh. Bisa diulang tidak? Yang menjawab salam kita doakan anak-anaknya baik semua rezekinya, amin. Diberikan umur yang panjang, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, Bapak pendiri TPA Anas, dalam hal ini Bapak Haji Muhammad Aris dan sekeluarga. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Nasihat apa yang ingin disampaikan malam ini, di mana Nabi sampaikan agama itu adalah nasihat, ad-dinun nasihat, maka kita ini wajib untuk saling menasihati. Malam Tarwih 23 Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Orang yang rajin sholat berjamaah tarwih pasti menetapkan apa? Aduh, apa nanti dibawa bu? Ulangi, apa nanti dibawa? Tidak ada nanti yang dibawa, tidak ada. Dikubur ibu sendiri, suami mau maaf pasti akan pulang tidak? Asal sama dengan kita Pak, banyak harta yang dimiliki setelah dikubur tidak ada istri yang mau temani. Semua akan pulang. Betul menangis pada saat kita dikubur, betul anak bersedih pada saat kita baru dikubur. Tapi 1 bulan kemudian lalu Pak ini ketiduran. Mereka semua akan lupa bahwa baru saja berduka. Yang terjadi adalah mereka mendapatkan kehidupannya kembali. Betul tidak? Maka inilah kesempatan terbaik dengan baik. Waktu umur 40 tahun, waktu itu sangat singkat. Perhatikan lagi. Saya juga perhatikan. Baru saja duhur, abstraksi. Sudah tiba anak tabeneta bercerita, maghrib lagi. Sebentar saja kita duduk di dalam waktu isya lagi. Sebentar saja tarwih lalu kita pulang. Istirahat sejenak, subuh lagi, zuhur lagi, asar lagi, maghrib, isya, akhirnya subuh, begitulah seterusnya. Maka pada saat umur 40 tahun, mohon maaf, jangan ada yang merasa sedih, tapi mesti siap.
Kalau umur 40 tahun Bapak Ibu, tiap-tiap alarm kematian sudah mulai bunyi. Ada yang 40 tahun, saya juga 40 tahun tahunnya. Ketika sakratul maut tiba, maka kita pasti akan orang yang sudah dikubur mau dibangunkan untuk bisa juga datang di tempat ini salat tarwih. Itulah diceritakan dalam Al-Quran orang yang sudah meninggal. Farji'na kembalikan ya Allah ke dunia ya Allah. Farji'na, kembalikan ya Allah ke dunia ya Allah. Farji'na, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Nah, bilang Allah sama orang yang menyesal yang sudah dikubur, pore-pore nu sambalu. Masa bisa dikembalikan ke dunia? Bahkan sebelum kita mati, Allah ceritakan dalam surah Al-Munafikun, penyesalannya orang pada saat Ramadan tidak beribadah dengan sebaik-baiknya. Maka di saat sakratul maut, datang malaikat yang akan mencabut nyawanya. Lalu ia menangis dan berkata, Rabbi, ya Allah, ya Allah. Dah bilang malaikat, kenapa ki bos? Sambil menangis yang menyesal, membayangkan dirinya salat tarwih tidak pernah mau datang pergi salat tarwih. Membayangkan dirinya orang puasa dengan sebaik-baiknya, nah tidak mau melaksanakan puasa siada hari tanpa coto ramangko. Tapi tidak ada sini dah. Tidak ada sini. Ada aja. Apa yang dia sesali? Rabbi, ya Allah, ya Allah, laula akhartani, tunda kematianku ya Allah, tunda kematianku ya Allah, tunda kematianku ya Allah. Pertanyaannya, kenapa mesti ditunda kematian ta? Siapa memang ini? Halo, siapa memang ini mesti ditunda kematian ta? Maka ibu-ibu, Ramadan tidak lama lagi. Jangan tinggalkan lagi ibadah khususnya di malam hari salat Ustaz, itu tetanggaku tidak mau datang salat tarwih. Biar mi urusanna, dia tonji nanti yang menangis pada saat sakarat. Ustaz, itu soulmateku tidak mau Tommy pergi salat tarwih. Biar mi urusanna. Kan amal ibadah, siapa yang beribadah, maka nanti kita akan dapatkan pahalanya sendiri. Itulah yang Allah sampaikan, man amila sholihan fali nafsihi. Ulangi, alhamdulillah. Jadi mulai malam ini, jangan pernah kendor semangat untuk datang salat tarwih di masjid ataukah di tempat kediaman Mushallah An-Nas milik Haji Muhammad Aris. Apalagi tadi di kode Kak, semua yang datang malam ini sebentar dikasih. Apa itu? Ulangi, apa itu? Semua yang datang sebentar dikasih hadiah, dan Ustaz Ansar akan traktir ke air minum. Ulala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang mau disampaikan adalah jaga baik-baik ibadah Ramadan, karena Ramadan tidak lama akan pergi untuk selama-lamanya. Yang kedua, ini banyak anak-anak tak bu, lihat anak-anak tak semua. Tadi diumumkan oleh protokol bahwa TPA An-Nas sekarang sudah membina kurang lebih 165 santri. Semua gerak sambung tis nyaman nah. Bajunya ditanggung. Ada kira-kira yang bisa kasih begitu ki? Ada tidak? Ulangi, ada tidak? Maka jangan heran dan jangan pernah bertanya kenapa rezekinya keluarganya Haji Aris tambah bagus. Jangan lagi bertanya
Kita 165 itu semua diterima doanya oleh Allah. Semua yang datang malam ini sujud di hadapan Allah, itu semua yang bikin tambah banyak rezekinya tuan rumah. Itu baik orang kalau kaya baru baik. Karena orang di situ kaya tapi ekki. Selalu bersedekah. Disuka atau tidak? Ulangi, suka tidak? Anak tak lagi bilang suka dong. Belum pakai meninggal. Begitu sakit semua orang akan merasakan sakit karena kebaikan yang kita lakukan. Tapi coba bedeng, orang kaya tapi zanna suka tidak? Ulangi, suka tidak? Siapa yang suka kilaike? Bu. Orang yang diberikan banyak harta, rajin bersedekah, disayang oleh Allah, dipuji-puji oleh malaikat dan didoakan pula, juga disenangi oleh disenangi. Bukan hanya manusia. Mau dibuktikan. Hewan pun senang kepada orang yang selalu bersedekah. Buktinya kucing. Siapa yang selalu kasih makan itu kucing ikan, begitu turun dari pasar sentral Panampu pulang dari umrah haji, turun dari mobil kucing ada di dalam di belakang, maka dia langsung berlari pergi menjemput, cium kaki kita, cium-ciumi itu sarunta atau kacelanata. Betul tidak? Lalu dia akan menatap, lihat begini kita. Lalu ia berkata, miau. Suaranya bagus gitu. Apa maksudnya itu? Dia berkata, miau. Yang kedua sebenarnya hakikatnya dia langsung begini. Adakah? Itu. Jadi kalau ada orang selalu didatangi kucing, itu berarti selalu kasih kepala ikan, maka suka ki. Tapi coba turun dari mobil turun dari motor tidak pernah kita kasih kepala ikan itu kucing. Betul liaki, tapi dia tidak sudi pergi mendekatkan dirinya. Dek nelok lokak itu nak bawa jeta, tidak mau. Kucing dari kejauhan hanya melihat-lihat dari jauh. Wajahnya dengan sinis, dengan suara teriakan yang nyaring begini. Ditahu itu masukna, kenapa tidak nak jemput ki? Dia teriak begini, baru dia bilang masuknya itu, Eka. Makanya kalau ada orang di sini diteriaki kucing dari jauh, mengerti maki bilang, oh saya lagi Eka ini. Umumnya anakku, orang Eke itu bersaudara orang rakus, mangoa. Jadi sebentar dilihat siapa yang banyak ngambil hadiah. Berarti itu orang Eke. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini bulan di mana kita dianjurkan banyak sedekah. Sama-sama sedekah menambah rezeki sehingga anak-anak juga akan mudah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir karena waktu. Yang ketiga, inilah kita orang tua yang hadir supaya anak-anak tak nanti besar dan tidak pernah lupa jadi keringata, jadi payahnya seorang ayah dan ibu membesarkan, mendidik mereka sampai besar. Maka di saat sujud terakhir baca doa. Barakah lagi nih dikasih sengaja di belakang dibuka. Apa doa dibaca supaya anak-anak tak tidak akan pernah lupa dengan kita? Karena umumnya 10 anak yang sukses, 7 dari 10 itu lupai orang tuanya. Itu umumnya di mana-mana. Betul tidak, Bu? Banyak yang begitu. Sukses anaknya, tak lupa di loka di tomatuanna. Maka kita ini mesti doakan memang sekarang di saat anak-anak masih berada di TPA An-Nas. Sujud sebentar, baca doanya. Saya baca, ulangi mungkin 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terima mana Ibu? Rabbi ja'al waladan soliha
warzuqna birruhum. Dihafal mi? Dihafal mi? Kasihan deh loh. Ulangi. Sujud sebentar terakhir. Maka amalkan doa ini supaya mereka tidak akan pernah lupa siapa yang melahirkannya. Mereka tidak akan pernah lupa siapa yang mendidiknya. Karena mohon maaf, banyak anak belikan istrinya baju harga berjuta, tapi tak mampu memberikan pembeli ikan untuk orang tuanya, padahal masih hidup orang tuanya. Betul tidak yang saya cerita? Makanya Bu, jangan lupa orang tua. Bapak-bapak yang hadir, jangan semua istri tak jadi belikan baju. Belikan italku besok mamata di pasar sentral ataukah di pasar Butung. Ulangi doanya dibaca supaya dek nata kalupa anak nata lo karita matuai. Di saat sujud terakhir setiap salat bacalah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'al waladan soliha warzuqna birruhum. Ustaz, apa memang itu artinya? Saya artikan, ya Allah, berikan rezeki yang besar kepadaku berupa anak yang saleh dan saleha. Warzuqna birruhum, berikan kepadaku rezeki ya Allah dari kebaikannya semua anak-anakku nanti ya Allah. Itu artinya, Ibu, ini kisah nyata. Pernah ada jemaah yang curhat, Ustaz, sukses semua anakku Ustaz, tapi mereka tidak ada yang peduli sama orang tuanya Ustaz. Langsung saya baliki, Bu Haji, yang saya mau tanya sama Bu Haji, mungkin begitu ton sifat tak dulu sama orang tua tak Bu Haji. Waktunya hidup dulu Ummi tak, mungkin juga disia-siakan, tidak dirawat dengan baik Bu Haji. Langsung menangis. Kenapa Ustaz tahu? Saya bilang begitulah cara Allah membalas bagaimana sakitnya dulu Ummi tak pada saat disia-siakan oleh anak-anaknya. Pada saat banyak rezeki kita mungkin lupa dulu orang tua tak. Maka begitulah sakitnya rasa dulu Ummi tak almarhumah yang mungkin disia-siakan. Menangis di depanku Bu. Siapa yang hadir malam ini salat tarawih rajin berjamaah tapi menyanyiakan orang tuanya, demi Allah, ulangi 3 kali, demi Allah, 1 kali lagi demi Allah, tidak meninggal sampai kita rasakan bagaimana sakitnya dulu Ummi kita sia-siakan. Jadi jangan lalu kodong sia-siakan orang tua sujud doakan mereka supaya mereka tidak akan pernah sia-siakan Saya ulangi 1 kali, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'al waladan salihan warzuqna birruhum. Kalau tidak bisa dihafal, nonton nanti YouTube-nya supaya bisa dibaca bersama dengan suami tak di rumah. Insya Allah. Yang kedua, di penghujung Ramadan ini jangan pernah berhenti mendoakan rezeki anak-anak tak. Rezeki yang terbaik buat anak-anak tak, semoga banyak rezekinya lalu kita bisa berangkat sama-sama melaksanakan haji dan umrah. Upat na tu sedia tomatua nareko si bama dengan anak-anak loka di tanah Marajai. Maka setiap sudah salat doa supaya kita bisa berangkat sama-sama dengan anak-anak tawaf di Baitullah, sujud di depan Baitullah, ziarah di Nabawi, mengunjungi tempat di mana Nabi mengajarkan tentang agama yang benar ini. Apa doa yang dibaca? Allahumma rzuqna alal kharamain. Ulangi, Allahumma rzuqna alal kharamain. 1 kali lagi, Allahumma rzuqna alal kharamain. Ya Allah, berikan kepadaku dan anak-anakku rezeki yang banyak ya Allah. Warzuqna, berikan rezeki itu yang banyak ya Allah. Semoga saya dengan anak-anak dan saya bersama kedua orang tuaku akan berada di tanah Marajai Puang untuk sujud syukur di hadapanmu Puang. Itulah doa Pak Ibu, supaya beruntung sebelum meninggal bisa semua berada di tempat itu
Khususnya semoga beruntung ki anak-anak nanti yang menabung uang, lalu kita akan dibawa. Bukan tidak ada wanta, ada juwanta, tapi kebahagiaan itu tersendiri kalau tiba-tiba anak yang bilang, "Baba, genetoni tabung aku, Baba. Sudah cukup uangku, Baba. Biarkan anak tak Baba dengan keringatnya ini, Baba, akan membawa engkau ke tanah marajai, Baba." Itulah kebahagiaan yang tidak pernah bisa dinilai dengan apapun. Insya Allah. Sudah cukup, Ibu Di? Halo? Stop, Midi. Akhirnya ditutuplah ceramah menjelang kita untuk salat tarwih. Ayo semua yang hadir, Ramadan tidak lama lagi. Kalau hanya 10 orang yang datang salat tarawih di tempat ini, tidak mengapa. Yang penting kita salah satu di antara 10 itu. Biar tetangga tidak lagi datang salat tarawih. Yang pasti kita ingin menghargai waktu yang diberikan Allah. Tidak selamanya kita sehat, Ibu, dan tidak selamanya kita mampu berjalan untuk melaksanakan salat. Yang kedua, doakan anak-anak tak Budi. Dan sebelum selalu didoakan, inilah amalan yang terbaik sepanjang Ramadan juga, perbanyak sedekah. Ulangi, sedekah. Siapa orang yang selalu bersedekah? Ulangi. Siapa ayah dan ibu selalu bersedekah, maka Allah janji dan nabinya mesti anak-anak belum ada tu dan lekna. Ulangi kembali lagi. Siapa ayah dan ibu selalu bersedekah, maka Allah dan nabinya sudah sampaikan janjinya, pasti anak-anaknya bagus semua rezekinya. Jadi kalau ada orang bagus rezekinya, jangki, mohon maaf, jangki cerita di belakang layar, tapi langsung ki bilang, oh karena sedekahnya memang, makanya tau bagus ke rezekinya. Kita mau banyak rezeki, kita naik keki. Siapa yang mau doakan kalau keki? Yang terakhir, doakan mereka anak-anak supaya mereka menjadi tumbuh besar, tapi mereka tidak akan pernah lupa dengan orang tuanya. Sujud terakhir, baca doanya, Rabbij'al waladan salihan warzuqna birruhum. Yang kedua, doakan supaya banyak semua rezekinya dan bisa sama-sama berada di alamin. Nanti nonton ya di YouTube supaya bisa dihafal doa-doanya. Apa nama YouTube-nya? Ansar Taufik. Jangan lupa like, komen, dan subbreaker ki guys. Inilah yang bisa disampaikan. Kita akan berjumpa kembali nanti di waktu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?